Bagaimana mendapatkan calon imam yang soleh, sedangkan kita bisa dikategorikan jauh dari kata itu? Saya tinggal di hotel dalam acara. Sarapan pagi turun ke restoran hotel. Kita sedang makan, datanglah ibu-ibu jamaah membawa anak gadis. Ustaz Somad, ya bu, ini teman saya sekantor nyari imam. Saya khotib, saya bilang. Mencari imam. Antum mencari imam, bolehkah seorang perempuan menawarkan dirinya kepada imam yang baik? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya Khadijah. Khadijah ini punya barang-barang banyak, yang menjualnya anak-anak muda. Tapi kalau anak muda ini yang menjual laku keras. Akhirnya dia penasaran, siapa yang menjual barang ini kok laku? Itulah orangnya, ditunjukkan Nabi Muhammad. Lalu kata Khadijah, aku ingin menikah dengan dia. Tapi tak sampaikannya langsung. Maka disampaikanlah ke Rasul. Lalu kemudian Rasul menyampaikan ke pamannya. Paman-pamannya adalah meminang Khadijah. Jadi boleh menyampaikannya melalui wali. Lalu kemudian wali mengundang anak lajang ini datang. Lalu anak datang tu, datanglah anak gadis tu membawa teh manis. Kalian pun jangan nunduk aja, tengok-tengok sikit. Udah balik tanya, ada kau nampak? Tidak. Apa guna kau datang situ? Datanglah dia bawa teh manis tadi. Datang. Jangan kalian datang sendiri. Jangan datang sendiri. Bawa Pak Rektor, bawa Pak Kadis. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterima. Kadang anak-anak muda ini kepedean, datang sendiri. Pak, izinkan saya, jangan hanya sekedar hubungan bertetangga, ingin lebih dekat daripada itu. Balik. Jadi laki-laki dengan perempuan dipertemukan dengan cara yang baik, dengan orang baik. Jangan pacaran. Tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Botol ini pun tak ada harganya kalau segelnya rusak. Paham? Yang rugi kalian adikku, yang rugi kalian anakku, yang rugi kalian jangan mau pacaran perempuan. Laki-laki ini senyum-senyum aja nih orang ini. Kalian yang babak belur. Insya Allah nanti akan datang masanya, tapi tetap ada ikhtiar dan usaha. Insya Allah dipertemukan. Garam di laut. Garam di laut, asam di gunung. Bertemu dalam. Orang Melayu selalu mengaitkannya dengan kuliner. Kalau orang Barat enggak. Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus. Bertemu di Rumbai. Insya Allah. Nanti kalian tanyalah setiap ibu dosen bapak kalian ini satu-satu. Kalian mau buat, kalian yang rajin nulis buat 40 cerita dari, tanyalah, setiap dosen ini macam-macam cerita. Buatlah cerita yang indah untuk diceritakan ke anak kalian nanti. Ayah, ya. Cuman ayah jumpa dengan emak dulu. Waktu itu pengajian Ustaz Somad. Pas kami pulang, ayah bingung sendal di mana. Berantuklah dengan emak kau ni dulu. Pas balik. Tapi sejak itu kami tak ada hubungan. Setelah tamat dia kerja, kami pun kerja, jumpa lagi akhirnya indah. Jangan sampai tanya, "Gimana ya?" Usah tanya. Allah, ceritakanlah ya, Mas, kami disuruh guru sekolah untuk nuliskan cerita indah ini. Tangkap satpam kan dulu. Anak itu pun malu cerita kita. Jadilah ya. Insyaallah adik-adikku semua ini ceritanya indah semua insyaallah. Kalau kalian berdoa, mintalah pada Allah yang terbaik menurut Allah, jangan menurut kalian. Saya ini memang tak begitu jauh dengan kalian, tapi insya Allah pengalaman hidup saya lebih banyak. Saya banyak menjalani hidup, Allah memberikan lebih dari ekspektasi, lebih dari yang pernah saya pikirkan. Saya hanya selalu berdoa, ya Allah kasihlah aku yang terbaik menurut Engkau. Karena kalau terbaik menurut aku, kebanyakan orang ini tak begitu. Ditetapkannya satu target, lalu dimintanya Allah menyetujui target itu.
Ya Allah kasih, ya Allah nikahkan aku dengan Khadijah. Kalau tidak, jangan sampai dengan yang lain. Jangan begitu. Itu artinya kau lebih tinggi dari Allah. Minta tak apa-apa. Habis itu berikan aku yang terbaik menurut engkau ya Allah. Insya Allah Allah kasih adik-adikku ini semua yang baik-baik insya Allah. Berpikir baik, merenung baik, berkata baik, berbuat baik. Datang yang baik, berarti Allah nyuruh kita bersyukur. Datang yang tak baik, berarti Allah menyuruh kita bersabar. Dua-dua itu ada pahalanya. Iya Pak Ustaz, tapi takdir dia enak. Takdir aku kok tak enak. Memangnya takdir itu multiple choice? Tidak, kita ikut kuasa Allah. Mudah-mudahan semuanya dapat kebaikan, yang sakit-sakit disembuhkan, yang belum berjodoh dijumpakan dengan yang baik-baik. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Memang kalau orang SMA 8 itu bertanya, bergizi dia, berkualitas. Ada dalam hadis, sesungguhnya Allah menurunkan setiap permulaan 100 tahun seorang mujaddid yang mengembalikan kegemilangan agamanya. Lantas bagaimana kaitannya dengan perkembangan LGBT yang tengah marak? Apakah LGBT baru akan hilang dan musnah setelah Allah menurunkan mujaddid? Setiap awal 100 tahun, makanya mereka mengatakan mujaddid abad ketiga, abad kedua itu Imam Syafi'i, karena dia meninggalnya 204. Jadi setiap awal-awal mereka mengatakan mujaddid pembaharu itu Imam Al-Ghazali, karena meninggalnya 505. Mereka mengatakan mujaddid itu Imam Ar-Razi, karena meninggalnya 606 di awal-awal itu. Apakah setelah Imam Syafi'i meninggal perbuatan maksiat tetap ada? Tetap ada. Nabi Muhammad meninggal perbuatan maksiat tetap ada? Tetap ada. Ini dunia, besti. Ini bukan sorga. Jadi kalau ada kalian berpikiran, aku menyesal lah hidup zaman sekarang Pak Ustadz. Kenapa lah aku hidup di zaman banyak LGBT, maksiat, dosa, judi online, seks online. Kenapa aku tak hidup di zaman Nabi Muhammad? Kalau orang model kau nih hidup zaman Nabi Muhammad, mungkin tak ikut Nabi Muhammad, ikut Abu Lahab. Karena setiap zaman itu ada orang baik, ada orang jahat. Ada Fir'aun, ada Musa, ada Namrud, ada Ibrahim, ada Isa, ada Herodes. Jadi nanti kalau ada orang bilang, dunia ini sudah rusak. Tidak begitu. Dunia ini dari zaman dulu sampai sekarang. Ada Kabil, ada Habil, ada Namrud, ada Ibrahim, ada Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Muhammad, ada Abu Lahab, ada aku, ada kamu. Pas giliran tak baik aku kau bilang, kata dia. Jadi kita tinggal memilih mau jadi laki-laki yang soleh atau jadi LGBT, mau jadi perempuan yang solihah atau menjadi lesbi. Insya Allah semua anak-anakku ini sehat walafiat semua. Anak-anakku yang laki-laki ini semuanya ya Allah selamatkan hati mereka supaya tidak suka kepada penyanyi, pemain bola, pemain film, artis yang ada bibit-bibit LGBT, karena itu akan membawa dia ke sana. Nauzubillah. Ini satu lembar penuh panjang ini. Minta pertanyaan tak curhat. Kita tahu agama yang paling betul adalah Islam. Tak perlu diragukan lagi. Bagaimana anak-anak yang lahir dari rahim orang yang tak Islam, sementara ada yang lahir dari perut orang Cina, namanya Ustadz Felix Xiao. Ada yang lahir dari perut saudara kita orang Batak, namanya Ustadz Nababan. Ada yang lahir dari perut saudara kita dari Sulawesi Utara, namanya Ustadz Yahya Walone. Tapi dalam perjalanan hidup mereka mencari dia, membaca dia, berpikir dia. Akhirnya dia bersyahadat, login. Asyhadu an la ilaha illallah. Mereka Islamnya lebih kuat. Kenapa? Karena mereka mencari dan setelah mencari menemukan. Beda antara anak-anak yang mencari duit
beli motor dengan motor yang dikasih bapaknya. Hancur motor itu, tak ada penghargaan. Kenapa? Dia tak pernah mencari, dia dikasih. Begitu juga dengan ini. Kita tak pernah mencari. Ayah kita Islam, emak kita Islam, lahir di Riau mayoritas Islam, tak menghargai Islam. Tapi mereka masuk Islam, memperjuangkan Islam luar biasa. Nah, ini bagi orang yang kebetulan lahir dari rahim tidak orang Islam. Sementara kalau bisa memilih, semua mau lahir dari rahim orang Muslim. Tapi saat ditiup roh, tak bisa memilih. Dia dikasih Allah akal. Afala ta'qilun, disuruh mendengar, dengar ceramah di TV, dengar di YouTube, dikasih mata, baca buku, dikasih akal, memilih, akhirnya masuk Islam. Islam mereka lebih berkualitas, balasan pahala mereka lebih besar. Boleh jadi Ustadz Yahya Walone, Ustadz Felix Siau, Ustadz Hani, Koh Hani, Koh Stephen lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Abdul Somad. Betul? Betul pula kata orang ini. Betul lah dia tak ada dosanya. Dia baru masuk Islam bersih sebersih-bersihnya. Dia melalui proses, dikucilkan, diusir dari keluarga. Mereka melalui perjuangan yang luar biasa. Maka mereka itu adalah panutan. Jadi tidak ada alasan tidak masuk Islam karena keluar dari rahim orang yang tak Islam. Cari, berakal, pakai akal. Pakai akal. Kurang akal, minum air akal. Tak ada otak, makan otak-otak. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada alasan karena lahir di Amerika, lahir di Eropa, lahir dari rahim tak Islam, lalu mengatakan ini sudah takdir. Kau masuk ke dalam perut orang tak Islam itu takdir, tapi kau mau masuk Islam itu adalah pilihan. Hidup ini pilihan. Ada takdir yang kita tak bisa memilih. Menjadi orang Riau, menjadi orang Melayu, itu pilihan atau takdir? Takdir yang tak bisa memilih. Menjadi orang Sunda, menjadi orang Batak, menjadi orang Jawa, menjadi orang Eropa, itu pilihan dari Allah, tak bisa kita memilih. Tak pernah dulu malaikat datang bawa kertas, kau mau jadi apa? A Arab, B Batak, C Cino. Tak ada. Tapi setelah kita lahir ke dunia, kita memilih solat ke masjid atau tak solat, puasa atau tak puasa, ceramah duduk di kursi atau berdiri, dengan suara menggelegar atau suara slow. Saya bisa ceramah dengan suara slow. Marilah kita beribadah kepada Allah, supaya kita lebih berintegritas, supaya kita diterima Allah. Bisa, bukan tak bisa saya slow. Bisa, tapi saya tak ada kekuasaan, saya tak ada harta, cuman punya suara. Paling tidak dengan suara saya ini masuk ke telinga jamaah, itulah yang mendapatkan amal jariah sampai menghadap Allah, sampai masuk ke surga bersama Rasulullah SAW. Jelas? Apakah boleh orang yang sedang haid, maaf cakap, membaca dan megang Quran masuk masjid? Perempuan yang sedang halangan tak boleh tujuh, tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Tujuh. Menurut kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, Syekh Wahbah Zuhaili. Menurut mazhab Syafi'i, tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Tapi kami guru di sekolah Pak Ustadz, boleh membaca kalau guru tapi putus-putus, jangan sambung-sambung. Anak-anak ikuti ustazah ya. Ya ayyuha, allazina aman, boleh, jangan nyambung. Yang kedua, yang ngapal Quran, takut satu hari orang ngapal Quran itu mengulangi hafalan 2 juz. Kalau tak diulang hilang. Quran ini cepat hilangnya. Maka mengulang hafalan bagi perempuan yang berhalangan boleh dalam hati. Jadi anak-anak ibu yang ngapal-hafal Quran itu dia diam aja, diam. Itu sedang ngulang itu. Tapi kalau dia hafal Quran, kalau tak menghafal diam aja, tanya dia, kau kenapa diam aja? Karena orang mengulang hafalan itu bisa dalam hati, diam aja. Mengulang hafalan. Jelas? Alhamdulillah.
Di saat mendengarkan azan kita dianjurkan baca marhaban bil habibi wa qurrata aini. Apa hukum dan kegunaannya Pak Ustaz? Tak ada diajarkan Nabi SAW. Dia mengatakan itu saat menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena dia meyakini dia selalu bersama dengan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita hanya disuruh kalau didengar Nabi ucapan Muhammad maka berselawatlah. Maka kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kalau ada orang mengatakan marhaban ya qurrata aini, selamat datang engkau wahai orang penyejuk mataku ya Rasulullah, tak salah, karena dia ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kita, marhaba ayyano ini. Apa datang Rasulullah? Enggak, yang keluar kan pengantin laki-laki. Dia ingin selalu merasakan kebersamaan dengan Rasulullah SAW. Marhaba artinya, marhaba diambil dari kata rahab, tanah lapang. Jadi kalau ada orang mengatakan marhaba, hati kami lapang menerimamu, datang. Kalau sudah hati lapang, wih kok tak keluar. Jangan welcome, well bagus, come datang, datangnya bagus, baliknya. Cara untuk membentengi diri pada masa puber. Puber itu pura-pura berak agar tidak tersesat ke jalan yang salah, seperti tindakan buruk yang berhubungan dengan puber. Ada pula lambang senyumnya di bawah. Masa-masa puber. Jadi saya ini pun dulu, jangan kalian sangka saya ini lahir langsung tua macam ini. Saya pernah juga muda macam kalian. Pernah juga. Saya dari tahun 90 sampai 95 itu di Medan. Lahir 77. Berarti tahun 90 umur 13. Sampai 95, sampai umur 18. Dari 13 ke 15 di Medan. Tahu sendirilah Medan. Tahu arti Medan? Masuklah engkau dalam api neraka. Godaan luar biasa. Tapi doa orang tua luar biasa. Dari 90 ke 95 itu tak pernah saya pacaran. Cabut-cabut sedikit ke mall ada. Tak pernah saya main tuo, main judi. Tak pernah saya main ganja. Doa almarhumah emak ini luar biasa. Didoakannya tiap malam tahajud sampai tutup pintu hati itu mau buat dosa. Jadi ibu 9 bulan 10 hari ibu kandung anak ini. Darah ibu mengalir dalam anak. Maka doa ibu tiap malam, ya Allah, tutupkan pintu hati anakku ini, jangan sampai dia pakai narkoba. Tutupkan pintu hatinya, jangan sampai dia berzina. Tutupkan pintu hatinya, jangan terbukakan hatinya supaya dia sholat berjamaah ke masjid. Yang pertama doa ibu, doa ibu, doa ibu. Doa bapak penting juga. Yang kedua, kalian isi dengan kegiatan. Kalian ikut pencak silat. Saya dulu ada di Jalan Kapten Muslim, Sungai Kambing, Medan itu taekwondo. Ikut. Pencak silat, ikut. Ikut semua. Lalu kemudian apa saja yang menguras energi, tenaga habis sampai kita lelah tertidur, dan berkawan dengan orang baik. Karena pengaruh kawan ini luar biasa. Jangan sampai berkawan sama setan. Kalau nampak kawan itu macam agak-agak setan, sorry ya set. Jadi kalau ada kata orang, jangan pilih-pilih kawan, wajib pilih-pilih kawan. Komunitas. Bergabung dengan komunitas FSRMM, bergabung dengan komunitas apa lagi? Kodamara, bergabung dengan komunitas biker subuhan. Pakai motor. Anak-anak biker subuhan tiap Rabu subuh mengaji Riyadus Sholihin dekat rumah saya di Rimbo Panjang. Ngebut kalian laju-laju. Jangan laju kali, nanti datang malaikat mati. Insya Allah kalian pasang target melewati masa-masa angin kencang itu. Setelah kuliah, habis kuliah kerja, habis itu menikah, punya anak istri, masa-masa goncang-ganjing goncangan itu insya Allah bisa dilalui insya Allah. Bimbingan lingkungan, bergabung dengan remaja masjid, ikut pengajian, terpelihara insya Allah, terjaga insya Allah.
Saya mau tanya Pak Ustaz, bagaimana dosa orang yang berutang tapi tak mau membayar padahal dia sudah mampu berhaji dan umrah? Ini sebetulnya bukan mau bertanya, mau menyindir ini. Biar supaya orang itu cepat bayar utang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang puasa. Walaupun puasa 30 hari, ayatnya cuma satu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ayat yang paling panjang surat Al-Baqarah 282, satu halaman full tentang membayar hutang. Berhaji itu wajib, tapi bisa ditunda. Perintah wajib haji tahun ke-6, Nabi baru haji tahun ke-10, 4 tahun ditunda. Itulah mengapa namanya tarahi, ditunda belakangan. Tapi hutang wajib dibayarkan. Umrah sunnah. Kalau ada orang berangkat umrah, utang sudah jatuh tempo, tidak sah umrahnya. Kenapa? Karena duit itu mestinya membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Tapi kalau utangnya belum jatuh tempo, bayar utangnya kapan? 2024 belum. Jadi sekarang boleh pergi umrah, cicilannya bayar. Yang udah jatuh tempo tak dia bayar. Kalau dia mati, maka ruhnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati syahid, mati syahidnya tertunda kalau tidak membayar utang. Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, meninggal hari Senin, hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Siapa yang pernah aku pinjam duitnya? Kata Nabi. Sahabat berdiri. Inna alaka alayya salasa dirham, utangmu 3 dirham. Lalu kata Nabi kepada Fadal, Fadal tolong bayarkan 3 dirham. Nabi aja bayar utang. Kau Nabi keberapa? Ke-26. Kelas X. Oh 10. Kami dulu sekolah cuma sampai kelas 6. Sekarang bingung saya nanya, kau kelas berapa? Kelas 12. Mak banyak kali. Bagaimana cara menasehati orang LGBT dengan baik? Kau jangan lagi suka sama lubang ciri ya. Lembut dia. Lubang ciri itu najis, itu kotor, itu yang lembut. Kalau yang kerasnya, jangan lewat angsu kalau lubang ciri. Baik. Apa hukumnya jika kita menyukai lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi yang LGBT? Berawal dari suka wajahnya, suka bajunya, suka lagunya, akhirnya diam melihat dosanya. Paling tidak walaupun kita tidak berkomentar, kita mulai diam melihat gayanya. Suka filmnya. Saya kalau udah dibilang orang ini terindikasi LGBT, tak saya tonton lagi filmnya, tak saya dengar lagi lagunya. Bagus dengar lagu Barakallahu lakuma. Allah malu pula. Apa yang harus dikerjakan jika kita sudah melakukan dosa kecil seperti mabuk? Apa pula mabuk dosa kecil? Orang ini mencari gara-gara. Mabuk itu dosa besar. Judi, semua yang disebutkan dalam Quran ada hukumannya, itu kriterianya dosa besar. Innamal khamru, mabuk, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Dosa besar ini deh. Apakah masih ada taubat Pak Ustadz? Allah membuka pintu taubat sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Kalau sudah ke kerongkongan, saking inginnya mabuk, diambillah kopi, diaduk kopi, dituang spiritus, diminum. Bukan mabuk, mati. Spiritus untuk lampu strongkeng. Spiritus dituangkan, mabuk, bukan mabuk, mati kontan. Karena dia kalau sudah lewat 20% orang tak mabuk, tapi mati. 5%, 2% itu mabuk. Tapi kalau sampai lewat, maka sudah jadi racun, poison, maka orang mati dibuatnya. Jadi jangan lagi, segera taubat. Bagaimana cara taubat Pak Ustadz? Mandi, tahu.
Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat. Setelah itu perbaiki pergaulan. Mudah-mudahan anakku nanti kemanapun kalian belajar, ada di antara anak SMA 8 yang akan lulus ke Harvard University. Ada yang akan dapat beasiswa dari ANU, Australian National University. Ada yang akan lulus di McGill University. Walaupun kalian di Kanada, walaupun kalian di Amerika, di Inggris, tapi hati kalian tetap la ilaha illallah Muhammadur. 4 hari yang lalu di Danau Buatan datanglah 10 orang dari Australia, dari Sydney. Salah satu nama anaknya Ahmed, umurnya 15 tahun, hafal Quran 27 juz. Lamu ambo tangan. Di Sydney tinggal, di Australia tinggal, anaknya apa Quran 25 juz. 27 juz. Awak tinggal di Pekanbaru, Bumi Melayu, Lancang Kuning, juz amma pun hilang-hilang timbul. SMA lain, kalau SMA 8 kecil itu. Kareh bana takbirnya, ragu loh. Bagaimana dosen memberikan ilmu yang ikhlas dan mahasiswa yang menerimanya juga ikhlas? Saya jadwal pengajian subuh, habis subuh kultum zuhur di An-Nur, habis An-Nur pengajian sore ibu-ibu, habis itu pengajian malam. Tapi apakah Abdul Somad pernah meninggalkan kelas mengajar? Saya setiap menyerahkan beban kinerja dosen, selalu saya nomor 1 di atas. Dosen pertama yang menyerahkan beban kinerja dosen 4. Pengabdian, mengajar, penunjang, penelitian. Dosen pertama Abdul Somad. Tak percaya nanti datang ke Usuluddin, cari pegawai namanya Pak Nuriman, tengok data-data. Betul udah semua. 60 dosen Usuluddin itu Ambon yang pertama ngasih laporan. Makanya ketika mereka mau mencari kesalahan-kesalahan saya untuk dikeluarkan dari PNS, tak dapatnya. Susah dia. Keluar dari UIN itu saya tak dikeluarkan. Saya mengundurkan diri karena tekanan-tekanan. Orang yang menekan itu mana sekarang? Lah masuk penjara. Baru aja cari beritanya. Saya dengan kepala tegak, bukan dipecat saya, bukan dikeluarkan. Jadi jangan hanya karena kesibukan luar lalu kita tinggalkan. Kalian di kelas ini kok nggak ada dosen, dosennya mana? Dosennya keluar, katanya kami disuruhnya diskusi aja di sini. Makan haram, duit haram kasihkan ke anak bini. Saya tak pernah melakukan itu. Tanya mahasiswa-mahasiswa saya tetap mengajar. Penelitian ada, penunjang ada, seminar ada, ngajar ada. Cuman untuk kawan-kawan memang tak bisa saya larang. Kadang saya sedang duduk-duduk, datang kawan membawa kertas. Sudah ditulis memang begini, buat situ narasumber. Nah, duduk. Foto dari depan. Dibuat laporan Abdul Somad narasumber bersama. Jadi kalau catatkan ke neraka saya ada juga sedikit. Tak bisa saya larang. Tapi kalau untuk saya pribadi enggak. Saya orang yang sangat takut. Pangkat saya urus. Saya masuk 3B, habis 3B 3C, habis 3C 3D. Di tengah kesibukan saya paling cepat ngurus pangkat. Akhir keluar 3D. Bahkan pernah terlambat 6 bulan pas saya urus, kata dia, semua sudah lengkap. Kurang 3D ini cuma 1 Ustaz. Apa itu? Kurang jam mengajar. Bukan karena saya tak mengajar, karena mestinya semester depan baru bisa 3D. Siap, saya urus terus pangkat. Sampai akhirnya orang pegawai mengatakan, Ustadz sampai mati 3D, tak mungkin bisa naik ke 4A. Kenapa? Karena syarat 4A mesti doktor. Jadi teruslah kejar karir di kampus, di luar kampus, tapi kewajibannya jangan kita tinggalkan. Saya tidak sedang menceramahi. Bapak Ibu dosen lebih dulu ngajar dari saya. Sampai hari ini saya tetap berusaha untuk konsisten. Jadwal saya hanya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad di luar. Senin, Selasa, Rabu saya dengan santri, dengan keluarga. Setiap subuh saya mengajar anak-anak. Untuk jalan sepakat tempat tinggal saya, Jalan Kamboja tempat tinggal
4 pengajian, subuh, Rabu. Riyadhus Shalihin musola, Riyadhus Shalihin masjid, Riyadhus Shalihin masjid, Riyadhus Shalihin musola. 4. Orang lingkungan tempat tinggal dapat, santri-santri dapat, anak bini dapat. Pekanbaru 5 kajian. Khutbah Jumat, Jumat malam, Jumat sore, Jumat malam, subuh Sabtu, Sabtu siang. Bagi. Siapapun mengundang, saya tak akan datang di luar ini. Mohon maaf Pak JK, kemarin Pak JK ulang tahun yang ke-80 saya tak bisa datang karena saya tidak akan ke Jakarta di luar jadwal saya. Mohon maaf Sultan Terengganu, saya tak bisa datang di luar jadwal saya. Saya ke Malaysia hanya 2 kali. Saya tidak diatur oleh universitas, saya mengatur diri saya sendiri. Saya mesti konsisten. Mohon maaf Pak Anies, waktu anaknya nikah saya tak bisa datang karena saya ke Jakarta hanya sekali 2 tahun. Rekaman TV One direkam, dipadatkan. Kalau saya bisa datang, kalau tak bisa, orang TV One itu datang, diambilnya hotel di dekat airport 2 hari, dipadatkan. Sahur 30, buka 30. Dalam 2 hari, putus. Tim itu yang tumbang, Pak. Setelah selesai 2 hari direkam, baru orang itu ngomong, dalam sejarah kami merekam Pak Ustadz, baru inilah yang selesai 2 hari. Kenapa sekarang baru pengen ceritakan? Kita mengatur diri kita sendiri, kita konsisten dengan diri kita sendiri, jangan sampai kita dimakan jadwal, kita yang mengurus jadwal. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz Somad itu ceramah kemana-kemari, di Pekanbaru tak pernah, di Rimbo Panjang tak pernah, dia tak pernah datang. Kalau dia datang, kajian saya lengkap semua. Ada ibu-ibu, nenek membawa cucu ke masjid, sedangkan cucunya itu meribut, dibiarkannya lari-lari, mengganggu konsentrasi kita sholat atau dengar ceramah. Saya balik ke Pekanbaru ini 2008, sekarang sudah 2025, belum pernah sekalipun marah karena anak menjerit lari-lari, belum pernah sekalipun. Kenapa Ustaz tak pernah marah? Karena budak itulah nanti yang akan meramaikan masjid. Kalau kita marah ke budak-budak kecil, siapa yang akan sembahyang ke An-Najah ini nanti? Ada masjid itu kadang tak ada suara anak-anak, sepi, atuk-atuk semua. Patutlah tak ada ribut, batuk aja isinya. Cuman kadang kan tak semua emosinya bisa stabil macam Ustaz Somad. Makanya win-win solution, jalan tengah, macam yang dibuat di Masjid Agung An-Nur. Dulu Masjid Agung namanya, sekarang berubah Masjid Raya. Yang level provinsi Masjid Raya, yang level kabupaten kota Masjid Agung. Dulu Masjid Agung An-Nur itu, saya kan rutin jadwal di situ. Waktu tarawih, pulang saya tarawih, anak-anak saya tengok dibuat satu sop khusus di belakang. Heran saya, kenapa anak-anak ini tak meribut? Rupanya ada satu petugas pakai baju hijau, membawa rotan sebesar ini. Dia tak sholat, dia khusus mengawas. Pas saya jumpa, pas saya tengok gini, senyum dia. Ustaz, saya bilang, mau kau bantai anak-anak? Enggak Pak Ustaz, kalau saya pukul marahlah ayahnya. Jadi untuk nakut-nakuti aja, bagus. Jadi nanti diangkat ada satu security khusus untuk anak-anak. Jangan anak diletakkan di celah. Letakkan celah. Pertama, anak ini memutus sop, kecuali anak saya. Anak saya tak memutus sop. Kenapa? Karena ujung senapan angin sudah dipotong. Karena di dalam itu ada najis. Yang kedua, kenapa anak ini diletak di samping? Anak ini belum mumayyiz. Macam mana cara membedakan udah mumayyiz sama belum? Kalau dia meribut, kita gini kan, itu udah mumayyiz. Tapi kalau dia meribut, kita gini kan, dibalasnya balik ke awak. Itu jangan dibawa. 4 tahun ke bawah tak bisa. Dibawalah budak umur 3 tahun, diletakkan di celah samping kita. Begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia pun berjalan, berlari. Di samping ini ada atu-atu yang kacamatanya di bawah. Asal budak ni lalu, atu ni takut, kata dia.
Itu waktu salam tuh cuman sekali aja salam. Salam tuh ke kanan cuman. Assalamualaikum warahmatullah. Apa? Berkelayok di masjid. Kalau ada di perumahan ini 100 orang, yang ke masjid itu 50, sudah banyak kali itu. Yang 50 ini pun berkelahi pula lagi di masjid. Bertinju di masjid gara-gara budak berkelahi. Apa kata orang yang tak sembahyang? Untung kita tak ke masjid. Tolonglah kita jaga persatuan ini. Bisa dipahami? Jelas. Insya Allah kalau saya ceramah jelas. Kalau ada orang bilang Ustaz Somad itu tak jelas, telinga kau pokak. Ustaz, nama Ana Warek. Pertanyaan ada dua. Yang pertama, bagaimana cara kita mengajak keluarga, abang kakak untuk melaksanakan syariat Islam? Ketika kita mengajak, ada saja jawaban untuk menolak. Yang kedua, bagaimana peran kita sebagai generasi muda yang melanjutkan pendidikan di luar, ketika kita datang di kampung kita lalu kita tampil di tengah masyarakat kita, apakah itu dikatakan sebagai riya? Terima kasih. Selalu orang memahami mengajak itu pakai lisan. Ayo sholat pak, ayo puasa pak. Sementara orang tua kita tidak pernah melihat kita besar. Ayah ibu kita melihat kita itu tetap anak kecil yang baru pandai berjalan. Jadi kalau kita ajak dia sholat, kita ceramahi dia melihat kita lucu. Saya melihat anak saya itu adalah anak yang dulu saya gendong-gendong. Tiba-tiba dia pulang dari kuliah, diceramahinya saya nengok dia lucu. Nanti kamu rasakan setelah kamu jadi ayah. Jadi mengajak itu tidak selamanya dengan lisan, mengajak dengan perbuatan. Ditengoknya anaknya ini sholat 5 waktu, istiqomah, mengajak dengan doa, doakan dia. Adapun mengajak dia dengan cakap, maka kita punya nenek mama alim ulama. Sampaikan ke nenek mama melalui lisan nenek mama. Nenek mama yang itu ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya sampai bersanda, daunnya sampai benaung, akarnya sampai berselo. Nenek mama, tolong sampaikan begini-begini ke keluarga saya. Lidahnya lidah nenek mama, tapi bahannya dari kita. Itu lebih santun, lebih baik, dan lebih mencapai target. Karena kalau dia tidak hormati kita, dia cuma sayang ke kita, tapi untuk hormat tidak. Nah, ini tentang bagaimana mendakwahi keluarga. Lalu kemudian tentang kita pulang ke kampung, sekolah di UIN, balik ke kampung jadi imam nanti, mengajar ibu-ibu sore Jumat, wirid yasin bapak-bapak malam, mengajar anak sekolah. Riya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semuanya pergi berperang. Mesti ada 2-3 orang duduk sama Nabi belajar agama. Untuk apa? Liyunziru qaumahum, untuk memperingatkan kaumnya, menceramahi kaumnya. La'alla idza raja'u ilaihim, dia balik ke kampung. Jadi kita YTWU memakai konsep balik ke kampung awak, bukan balik ke kampung orang. Balik ke kampung awak. Wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Wa ila Samud akhahum Salihah. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, kepada kaum Madian saudara mereka Syuaib, saudara mereka. Dan ketika mereka berdakwah, ya qaumi, wahai kaumku. Jadi konsep dakwah yang benar itu adalah anak kebun tinggi berceramah di kampungnya sendiri, bukannya mendakwahi kampung orang. Itulah yang kita lakukan sekarang. Anak dari Talang sekolah kan ke Pekanbaru, kuliah kan balik-balik ke Talang. Dari kampung tinggi balik-balik, dari kebun tinggi balik-balik. Konsep Islam itu begitu. Oh, ini bukan riya. Riya itu bukan perasaan. Riya itu adalah ajaran agama. Agama mengatakan riya baru riya, bukan perasaan kita riya. Kalau perasaan nanti orang tak ke masjid. Kau kenapa tak pernah ke masjid? Aku kalau ke masjid rasanya riya, maka aku sholat di rumah aja. Pas ditanya bini, di rumah sembahyang? Enggak juga.
Nah, jadi riya itu adalah kalau menurut agama riya. Benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama, semua orang mengatakan riya. Kalau tidak, tarkul amal li ajlin nas riya. Tak jadi berceramah karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Berceramah karena ingin dipuji orang, syirik. Tak jadi berceramah, kamu jadi mengaji pengajian di Kebun Tinggi, tak jadi, saya takut riya. Riya. Tak jadi tausiah karena takut riya, riya. Beramal karena ingin dipuji, syirik. Jadi maju kena, mundur kena. Lalu bagaimana? Lakukan, bersihkan hati, istighfar, serahkan pada Allah. Antum balik, selesaikan kuliah, pulang, jadi imam. Suara, pakai suara terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan karena takut riya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia apuang, suara kan mantap. Kamu takut riya. Itu bukan takut riya, bongak. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Siapa yang tidak melantunkan Al-Quran bukan umat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi cari siapa suaranya yang paling bagus. Kenapa Bilal? Karena Bilal itu orang Afrika. Orang Afrika itu suaranya melengking. Itu maka banyak penyanyi-penyanyi rap itu orang Amerika. Orang Afrika, suara mereka itu luar biasa. Michael Jackson, Afrika. Mereka kalau Ambosabi kan sadanya. Wallahualam. Ana Rizki, khirijin min Ma'had Nuril Hidayah Bengkalis. Apalanya surun apa kau syukur. Ini balik di mana? Bahkan mulai satu Al-Quran kang maca sapa digawe dhamir kelawan tanpa dhamir ja'ala moko dadake sapa main lafaz ma di mana nabi kelawan tanpa tegese manane ora ae tegese ae mawa sedu tegese ora nemu ae ngatu dibangun kelawan makna kelawan kangen ganti barang takmal orang amal ae bumi apa ae di tangan-tangane makau barasanae orang ganti lalu malahum sama kedua makhluk tidak dalam bumi. Dan ini saloe digawe menungso menantur wajir, tapi naiki kurang digawe menungso jadi tinggal domir hak. Tegese kaya ngene terus kaya kali kaya kan kurang digawe menungso. Hidup-hidup wis digawe ate berapa tinjak ganggangan air tabungan. Juga ini bukan Bapak jatah minal yuntan ilahi enggal bumi tegak kamane tandingan bisa Bandung kamane ya delane lho kulo enek lan Bandung kene enek kula enek wis enek kali iki ora gawane menung dadi bapak amilan ora gawe sapa tangan ae iki sapa tangan iso sing dimaksud kuwi misalnya dan jejer piro yang bangkane pasti enek dalane banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Laman utai sapane wong ora akan maca sapa biwairi dhamir kelawan tanpa dhamir tegese dhamir iki cara bahasa Indonesia kata dakil pane hak rupane dadi kuwi menjemak dhewe jalan berarti wis kata maca ngene lasane tahu dia dalam bumi belajar iki mana kalu doka manane gawe mandoka apa tanda kila jenang berake arok dakar pakai sapa lan sumberan alati lan tamarkan orang gawe dane budi sapa edukasi
tangane manungsa misrut dajrati kaya dene kali warti kaya kali irat bandai lan bendawanil lan bahan sepadane kabeh. Jadi nek kulo diumpamano sing diganto gak nganggo mahkotatan gak nganggo lembaga sing garno kuwi ora gaweane menungso kaya kali kaya gaban sing ditutup malah sing kali gede-gede dengan bandel pirot dan jelas kaya kene Bengawan Solo gaban berantas makane kan bisa gede kali-kali kene bener nek mati bane disebut sing kali gede. Apalagi asal orang podo syukur sapa tahu memang kawali nikmate Gusti Allah. Bagi mongko kaiji ulah dunan tujuane alamat dan yati lahi dekatase ijene keijenane Gusti Allah. Lalu wujudnya kiamat lan wujudnya kiamat. Baik batul syar'i utawi oleh pira-pira tanduran setandur baku bulan lan pira-pira pohon pira-pira biji minal arti saking bumi almaitati kang mati bil matari sedang hujan pira-pira dalam waktu lambung berjalan dadake bumi apa yang kesatan dari tilkaribi dalam waktu mareng tanduran esmareng hujan bioma majelkis dari bima mati dalilun itu jadi dalil ala atau kalau persatu itu kelakuan itu atau satu apa itu dalilun siji lamani aura kakega barang mari barang orang kang gantung lahu bagi Allah yaf'alu agawi sapa Allah ma'ing perkara yasau kang kersa sapa Allah layak mulan hukumi sapa Allah ma'ing perkara yuridu kang karep sapa Allah bahwa kaya Allah berbagi itu siji al-bani dan gampang maksud insyaallah segera dan dan sing pelasase dan sing benten pelasase nek dhewe wong sing padha Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Gusti Allah sifatnya yang keren, wahal, jabar, sifat sing benten-benten keren-kerenan, sing rahman rahim. Latih sifatnya bicara sing lembut-lembut iki kan wong sing mukmin sing mutiin sing berdoa dene wong kang sing kebebasan kebebasan bisa bujuk laka-laka iso ora dadi aja diundang nek iki krana besok bakal nyiksa nek wong krana sing ngomong karena suke, yang karena sukian itu kakak dibalasan reksa nek sing bersangkutan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lagu di kaya-kaya kabeh tua-tuan mesti tua nek kudu Allah kuwi nek nangken wong mati yo dalem bentuk kaya wong lagu iki. Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya tokoh itu tetap dalam sabun-sabun biji laulat duwe Allah ayatul utawi terkait kodo. Jadi Allah yang boleh berdalam di sebenarnya yang benar tak duwe kudu ake anak kalau merasa temen itu Allah itu lagi siji qadirul kuwasa. Paman mengkotai sampai lompat darokan kuasa sapa Allah Allah kail ma'afir Allah ikhadun arti ngatasi ngerebeke dunia amai tadi bener arti amai tadi ngatasi bumi sing mati kispasi robe dalam waktu robe waktu labong robe itu bapak waktu kiamat dibagi bapak
Sitain lah, sitain pada saya tiga ambil